Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang iktikaf. Yang pertama, pengertian iktikaf. Dalam segi bahasa, iktikaf berasal dari kata akafa yakufu ukufan yang berarti berdiam diri atau tetap di atas sesuatu. Sedangkan dalam pengertian Islam, iktikaf berarti berdiam diri di masjid sebagai ibadah yang disunahkan untuk dikerjakan di setiap waktu. Iktikaf ini lebih diutamakan pada bulan Ramadan, terutama 10 hari menjelang berakhirnya Ramadan untuk memperoleh Lailatul Qadar. Namun, beriktikaf di hari lain pun tidak akan mengurangi manfaatnya. Disunatkan bagi seorang muslim untuk beriktikaf. Iktikaf hanya dapat dilakukan di dalam masjid dan ikut mengerjakan sholat berjamaah. Diutamakan untuk beriktikaf di masjid dilakukan sambil tidak berpuasa, tetapi lebih baik bila dibarengi dengan berpuasa. Iktikaf merupakan ibadah yang disunatkan oleh Rasulullah SAW karena beliau pernah beriktikaf pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Beliau mengerjakan sampai beliau wafat. Beberapa ulama mendefinisikan iktikaf sedikit berbeda. Misalnya yang pertama, Maulana Muhammad Zakaria Al-Kadahlawi dalam Fadilah Ramadan mengatakan bahwa iktikaf adalah berdiam di dalam masjid dengan niat iktikaf. Yang kedua, menurut Said Sabit dalam Fikih Sunnah, iktikaf adalah menetapkan suatu tempat dan berdiam diri tanpa meninggalkan tempat itu, baik untuk melakukan amal kebaikan maupun kejahatan. Yang ketiga, menurut Al-Maghinani, iktikaf adalah menetap dalam masjid yang disertai puasa dan niat iktikaf. Yang keempat, menurut Muhammad bin Faramuz, iktikaf adalah menetapnya seorang laki-laki dalam masjid sendirian atau berjamaah, atau menetapnya seorang perempuan dalam rumahnya ruangan khusus dengan niat iktikaf. Yang kedua, syarat dan rukun iktikaf. Iktikaf dianggap sah apabila dilakukan di masjid dan memenuhi rukun-rukun sebagai berikut. Yang pertama, niat. Niat mendekatkan diri kepada Allah. Jika berdiam diri tidak di dalam masjid atau tidak diniatkan, maka tidak menjadi iktikaf. Yang kedua, berdiam diri di masjid. Tidak cukup berdiam diri sekedar tuma'ah ninah, tetapi harus lebih sekurang-kurangnya berhenti berdiam. Yang ketiga, di masjid. Iktikaf itu dianggap sah jika dilakukan di masjid. Yang keempat, Islam dan suci. Disyaratkan harus Islam, akil balik, dan suci dari hadas besar. Baiklah, itulah penyampaian dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti berdiam. Yang ketiga, di masjid. Iktikaf itu dianggap sah jika dilakukan di masjid. Yang keempat, Islam dan suci. Disyaratkan harus Islam, akil balik, dan suci dari hadas besar. Baiklah, itulah penyampaian dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu landasan hukum iktikaf. Landasan disunahkannya iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan adalah terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Adapun di dalam hadis, diantaranya adalah hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW selalu beriktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW jika telah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam untuk beribadah, membangunkan istri-istrinya bersungguh-sungguh dalam beribadah dan menjauhi istrinya. Yang kedua yaitu materi yang keempat, yaitu keutamaan iktikaf. Keutamaan iktikaf adalah 1. Mencari malam Lailatul Qadar. 2. Orang yang beriktikaf akan terjaga dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, orang yang beriktikaf akan dijauhkan dari neraka. Yang keempat, orang yang beriktikaf akan mudah mendirikan sholat fardu.
Yang kelima, membantu menguatkan seseorang untuk menjalankan sholat dengan khusyuk. Yang keenam, membantu seseorang dalam melaksanakan sholat sunnah. Yang ketujuh, membiasakan jiwa untuk senang berlama-lama di masjid. Yang kedelapan, membiasakan hidup sederhana atau zuhud. Yang kesembilan, mendidik jiwa berperilaku sabar. Dan yang terakhir, digunakan sebagai sarana introspeksi diri. Baiklah, hanya sekian materi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.